ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat gerhana yang semoga kita semua senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan kita untuk bersama-sama menghidupkan salah satu syiar agama Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika terjadi fenomena gerhana matahari atau bulan, kita diperintahkan atau dianjurkan untuk melaksanakan salat gerhana. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu adalah termasuk bentuk ketakwaan yang ada di dalam hati. Masya Allah. Di saat sementara banyak orang yang barangkali lalai daripada mengerjakan salat gerhana, yang mana mereka lebih sibuk pergi ke gunung atau ke tempat-tempat tinggi untuk menyaksikan terjadinya fenomena gerhana ini, justru kita dengan rahmat Allah dan taufiknya, alhamdulillah, kita bisa melaksanakan salah satu syiar atau sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat gerhana, yang mudah-mudahan ini menunjukkan bahwasanya kita merupakan hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditinggal oleh putra tercintanya yang bernama Ibrahim. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ditinggal oleh putranya ini, beliau mengatakan dengan air mata yang menetes membasahi pipinya, "Innal aina tadma wal qalba yahzan wa la naqulu illa bima yurdi rabbana." Sesungguhnya air mata mengalir dan hati bersedih, tetapi tidaklah kami mengatakan perkataan kecuali perkataan yang membuat Tuhan kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ridha. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Dan sesungguhnya kami, wahai Ibrahim, sungguh sangat berduka berpisah denganmu. Masya Allah. Ini merupakan ungkapan kelembutan hati seorang ayah ketika ditinggal oleh putranya. Dan demikianlah Bapak-bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang ayah memiliki hati yang kuat, penuh kasih sayang, kelembutan kepada putranya. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika wafatnya putra Nabi SAW yang bernama Ibrahim, ternyata hal ini bertepatan dengan terjadinya gerhana. Tapi waktu itu gerhana matahari. Kalau kita sekarang hari ini adalah gerhana bulan. Dan orang-orang jahiliyah terdahulu itu memiliki keyakinan bahwasanya terjadinya gerhana itu adalah lantaran karena ada orang-orang besar yang wafat atau terlahirnya orang-orang yang besar. Sehingga kemudian hal ini ditepis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya terjadinya gerhana tidak ada kaitannya dengan kematian seseorang maupun kelahiran atau kehidupan seseorang. Nabi SAW kemudian bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatih." Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua ayat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ayat kauniyah,
Masya Allah. Jadi termasuk dua tanda kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Dan tidaklah keduanya terjadi gerhana melainkan atas kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kematian seseorang maupun kehidupan seseorang. Kemudian beliau SAW bersabda, fa idza ra'aitumuh fafza'u ila shalah. Maka apabila kalian melihat terjadinya gerhana, maka hendaknya segera melaksanakan salat. Masya Allah. Hadirin Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW, sikap beliau ketika terjadi gerhana, beliau itu dilanda rasa ketakutan yang hebat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikisahkan oleh sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW ketika terjadi gerhana, yajurru ridaahu yadhhab ila al-masjid. Nabi SAW saking buru-burunya, beliau SAW tidak sempat memakai pakaiannya secara sempurna, langsung ditempelkan saja di pundaknya dan sambil berlari menuju masjid. Dan dalam keadaan kondisi beliau penuh dengan ketakutan, karena beliau khawatir akan terjadi kiamat pada waktu itu. Masya Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan tidaklah kami mengutus tanda-tanda kebesaran kami, Masya Allah, melainkan untuk supaya hamba-hamba kami, kata Allah Subhanahu wa taala, itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tadi yang kita baca di dalam salat, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Manusia itu bertanya-tanya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Fa idza bariqal basar, dan apabila mata terbelalak ketakutan melihat kejadian-kejadian yang mengerikan. Wa khasafal qamar, dan bulan kehilangan cahayanya. Wa jumi'a syamsu wal qamar, dan matahari dan bulan dikumpulkan menjadi satu. Masya Allah. Begitu mengerikan kejadian hari kiamat. Dan Nabi SAW ketika terjadi gerhana itu teringat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan kejadian hari kiamat, sehingga tidak heran jikalau kemudian Nabi SAW bergegas menuju ke tempat salat, yaitu masjid beliau Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 37, mengingatkan kepada kita semua, wa min ayatihi al-lailu wan nahar. Masya Allah, termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, al-lail wan nahar, yaitu malam dan siang. Masya Allah. Setiap hari kita melalui malam, setiap hari kita melalui siang. Tapi banyak di antara kita yang lupa, yang lalai untuk memikirkan, untuk merenungi bahwasanya malam dan siang, silih bergantinya malam dan siang, ini merupakan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan akan eksistensi Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan Rabb yang berkuasa, yang berkehendak di atas seluruh makhluknya. Wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Dan juga termasuk tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah adalah matahari dan bulan. Masya Allah. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Dan Allah kemudian memperingatkan kepada segolongan manusia yang menyembah matahari atau bulan. Kata Allah, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian wahai manusia bersujud menyembah kepada matahari dan juga kepada bulan. Wasjudu lillahilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Tetapi sembahlah Dia, Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan matahari dan bulan itu, jikalau memang benar engkau hanya kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah. Masya Allah. Dan hal ini juga dahulu pernah terjadi. Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam
ketika mencari konsep ketuhanan, beliau sempat melihat kepada bintang-bintang, bulan-bulan, matahari sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am, "Falamma janna 'alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi." Jadi emang orang-orang terdahulu itu senang melihat cahaya-cahaya yang ada di langit dan menganggap bahwasanya apa yang ada di langit itu adalah Tuhan. Dan ketika malam itu datang, kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, qala hadza rabbi, ini Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tetapi kata Ibrahim, ketika bintang-bintang itu lenyap, Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku tidak suka dengan Tuhan-Tuhan yang menghilang. Jadi di waktu siang dia tidak ada. Falamma ra'al qamara bazigon qala hadza rabbi. Kemudian di lain waktu Nabi Ibrahim melihat ada bulan yang cahayanya lebih besar dan lebih indah. Nabi Ibrahim berkata, hadza rabbi, ini jangan-jangan Tuhan aku. Masya Allah. Karena memang fitrah manusia diciptakan seperti itu. Dia terdorong untuk mencari siapa Tuhannya, siapa penciptanya, siapa yang mengatur segala urusannya, siapa yang mengatur kehidupan kematiannya, siapa yang mengatur alam semesta ini. Itu yang pernah terjadi kepada Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika melihat bulan, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu menghilang, Nabi Ibrahim berkata, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Kalau sekiranya Allah, Tuhanku, tidak menunjukiku, aku akan termasuk ke dalam orang-orang yang sesat. Kemudian di lain waktu Nabi Ibrahim melihat, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Dan ketika melihat matahari, Nabi Ibrahim berkata, ini Tuhanku, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari itu juga hilang, Nabi Ibrahim berkata, inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kau persekutukan. Kemudian Nabi Ibrahim mengikrarkan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada pencipta langit, pencipta bumi, dan pencipta segala seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Dan aku termasuk orang muslim yang berserah diri kepada Allah, dan tidaklah aku sekali-kali berbuat syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan pada fenomena terjadinya gerhana ini, hal ini bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita rajin membaca ayat-ayat Al-Qur'an atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya juga kita rajin membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mensifati ulul albab, orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu mereka yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, dan mereka yang senantiasa merenungi, memikirkan tentang penciptaan alam semesta ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya Engkau tidak menciptakan semua ini secara sia-sia, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat gerhana yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di khutbah yang kedua ini khatib menyampaikan beberapa amalan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi fenomena gerhana. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yakhsifan limauti ahadin wala lihayatih fa idza ra'aitumuhu fasallu wa kabbiru wastaghfiru wa tasaddaqu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam.
Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi oleh sebab kematian atau kelahiran seseorang, tetapi terjadi karena kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kalian melihatnya, hendaknya kalian mengerjakan salat, bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah atas taufik kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita telah melaksanakan ibadah salat. Kemudian yang selanjutnya adalah wastaghfiru wa tasaddaqu, yaitu kita banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk memohon ampun ini hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, saking pentingnya istighfar bagi kita sebagai seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai itu disyariatkan bahkan setelah kita melaksanakan ibadah. Secara normalnya, umumnya istighfar itu diucapkan oleh orang apabila dia berbuat dosa. Tetapi justru orang ketika dia selesai melaksanakan ibadah, justru pada waktu itu dianjurkan untuk membaca istighfar. Contohnya kapan? Yaitu setelah sholat. Assalamualaikum. Pertama kali zikir yang kita baca adalah istighfar 3 kali. Astagfirullah. Ini menunjukkan keutamaan dan pentingnya istighfar bagi seorang muslim. Dan seorang muslim hendaknya tidak lepas daripada zikir istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya sebutkan salah satu keutamaan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Man lazimal istighfar." Barang siapa yang melazimkan diri dengan zikir istighfar, Masya Allah, melazimkan diri memperbanyak zikir dengan istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan diri memperbanyak zikir dengan zikir istighfar, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dari setiap kegundahannya ini akan Allah berikan kebahagiaan. Dan dalam setiap kesempitan yang dia alami, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar, dan Allah akan berikan dia rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Masya Allah. Dan Nabi SAW bersabda, seorang Nabi yang telah diampuni dosanya, yang telah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau setiap hari tidak pernah lepas daripada istighfar. Beliau SAW bersabda, "Wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaih kulla yaumin mi'ata marrah." Sesungguhnya aku benar-benar bertaubat dan beristighfar mohon ampun kepada Allah setiap hari sebanyak 100 kali. Masya Allah. Apalagi kita hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, dan apalagi di momen terjadinya gerhana ini yang mana lebih ditekankan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak istighfar. Kemudian yang terakhir adalah memperbanyak sedekah. Karena sedekah ini hadirin Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat bermanfaat bagi pelakunya. Dan Nabi SAW bersabda, "Innas shadaqah tudfi'u ghadabar rabb kama yudfi'u alma an-nar." Sesungguhnya sedekah itu bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sebagaimana air memadamkan api. Oleh karenanya tidak heran Nabi SAW ketika menganjurkan untuk bersedekah kepada umatnya, bahkan disebutkan sampai hal terkecil, supaya apa? Kita ini dalam hidup jangan sampai melewatkan amalan yang namanya sedekah. Sampai hal yang terkecil disebutkan oleh Nabi SAW. Ittaqun nar walau bitamroh. Jagalah diri kalian dari siksa api neraka meskipun dengan sedekah, walaupun hanya sebutir kurma. Masya Allah. Kita dianjurkan untuk bersedekah bahkan walaupun hanya dengan sebutir kurma. Kata Nabi SAW, fa illam tajid, apabila engkau tidak mampu mendapati satu kurma, wa bisyikit tamroh, dengan setengah kurma. Masya Allah. Kalau kita tidak punya apa-apa untuk kita sedekahkan, kata Nabi SAW, fabi kalimatin thayyibah, maka bersedekahlah kepada manusia dengan selalu bertutur kata baik kepada mereka. Masya Allah. Dan hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu,
Di dalam surat Al-Munafiqun ayat terakhir disebutkan penyesalan orang yang pelit medit ketika dahulu di dunia dia tidak pernah atau tidak sempat bersedekah. Lalu dia berangan-angan ingin dikembalikan ke dunia untuk bisa bersedekah walau hanya dengan satu butir kurma. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin." Kata Allah, infakkanlah, sedekahkanlah sebagian harta yang telah kami rizkikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, tangguhkanlah kematian, kembalikan aku ke kehidupan dunia supaya aku bisa bersedekah dan aku menjadi termasuk orang-orang yang soleh." Masya Allah. Para ulama menyebutkan kenapa orang yang mati kelak dia berangan ingin kembali ke dunia untuk bersedekah, karena ternyata sedekah itu pahalanya sungguh sangat luar biasa kelak di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dalam kehidupan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang ahli di dalam istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ahli di dalam bersedekah baik dengan harta kita, dengan tutur kata kita, dan juga dengan sesuatu kebaikan yang bisa kita lakukan untuk sesama. Akhirnya marilah kita tutup khutbah sederhana ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah untuk kami agama kami karena agama adalah pokok urusan kami. Perbaikilah untuk kami dunia kami karena di dalam dunia inilah kami tinggal, dan perbaikilah untuk kami akhirat kami karena kelak di sanalah kami akan kembali, dan jadikanlah kehidupan kami ini sebagai tambahan kebaikan, dan jadikanlah kematian kami kelak apabila Engkau mewafatkan kami sebagai istirahat yang terbaik bagi kami di sisi Engkau. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.